Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang standar kecantikan, atau mungkin bisa dikatakan bagaimana sih para wanita itu terlihat cantik, terlihat punya standar tubuh yang ideal. Nah, ini ternyata guys, kecantikan itu sebenarnya nggak ada batasnya ya. Tapi ternyata kecantikan sendiri itu tiap zaman punya patokan-patokan tersendiri ya. Karena wanita itu bisa dikatakan sebagai wanita yang cantik. Nah, gitu guys. Tapi sebenarnya wanita yang cantik di zaman dulu itu belum tentu cantik di zaman atau periode berikutnya. Nah, ini dia guys, perkembangan standar dari tubuh wanita ya, atau kecantikan, konsep kecantikan yang ada sejak zaman dulu. Nah, dimulai dari era Paleolitik atau di zaman batu tua. Nah, pada masa ini konsep kecantikan atau di zaman prasejarah ya, sekitar 24.000 tahun yang lalu sampai 22.000 tahun yang lalu sebelum Masehi maksudnya ya. Nah, ini konsep kecantikan dilatar belakangi oleh pandangan bahwa wanita yang subur itu adalah wanita yang cantik gitu ya. Wanita yang badannya besar gitu ya, maksudnya gemuk gitu ya. Nah, kemudian dadanya besar, pinggulnya besar, perutnya gemuk gitu ya. Karena zaman dulu konsep bahwa tubuh yang sehat itu adalah ini ya, mampu melahirkan banyak anak. Makanya wanita di zaman dulu, di zaman itu dikatakan seksi ya kalau badannya gemuk. Nah, kemudian di era Yunani kuno ini mendefinisikan bahwa kecantikan itu adalah 2/3 dari lebar wajahnya dan kedua sisi wajah harus simetris sempurna gitu guys. Ini bisa dilihat dari patung-patungnya. Terus kemudian guys, di era Renaissance awal ya. Nah, para seniman waktu itu menjauh dari kesopanan dan nilai-nilai agama yang ketat di abad pertengahan guys, sekitar 1300 sampai 1500 Masehi. Mereka mulai melukis wanita-wanita yang bugil gitu ya, yang kemudian perpaduan antara kesuburan dan sensualitas. Makanya di sana digambarkan ada wanita-wanita yang wajahnya pucat, pipi agak kemerahan, dan juga wajah bulat yang lembut. Nah, ini bisa dilihat di lukisan maksudnya gitu. Nah, di era Elizabeth, nah Ratu Elizabeth itu yang dimahkotai pada tahun 1558, ini mengantarkan kecantikan ya, dan waktu itu wanita dihiasi dengan make up terutama yang terlihat biar wajahnya itu terlihat pucat. Meskipun ada ini sih berbahaya gitu guys ya, karena bedaknya itu berbahan dasar timah putih dan pemerah bibir. Nah, ini yang penandanya itu ya seperti itulah guys ya, yang menandakan kelas atas, jadi kayak gitu. Nah, ini dikatakan wanita yang cantik di zamannya, makanya harus tebal gitu ya bedaknya, dan identik dengan bibir yang sangat merah. Nah gitu. Kemudian di era Victoria guys, nah Ratu Victoria ini mendapatkan mahkotanya pada tahun 1837. Ini menandai pengaruh kecantikan, di mana ada rok-rok lebar berbentuk lonceng. Nah, ini kemudian ngetren ya di era abad ini ya 19 ya sampai awal abad ke-20, dan mereka harus mengencangkan pinggang, memakai korset yang ketat supaya mereka dikatakan memiliki tubuh ideal seperti jam pasir. Jadi kayak gitu guys. Terus kemudian guys, ada era Roaring Twenties. Nah, di akhir 1910-an hingga 1920-an ini banyak perempuan pekerja selama Perang Dunia Pertama, sehingga mereka memiliki penampilan lebih bebas tanpa gaya rambut dan korset yang kaku. Bahkan setelah perang usai, mereka juga tetap melakukan ini ya, model kayak gitu dengan rambut seperti yang Anda lihat. Nah, kemudian bergaya rambut pop gitu ya. Kemudian terus ini menandakan bahwa mereka mengenakan bra yang menekan payudara gitu ya, sehingga terlihat tidak terlalu menonjol ya, jadi dadanya terlihat rata. Kemudian di era Golden Age of Hollywood, nah ini tren yang sudah
di tahun sebelumnya itu mulai hilang ya di tahun 30 sampai 40-an. Nah, era seperti jam pasir mulai kembali sebagai standar kecantikan perempuan. Dan ini yang paling ngetren adalah ada artis yang namanya Marilyn Monroe yang menjadi standar kecantikan waktu itu ya. Nah, dia dikatakan sebagai wanita yang cantik di eranya, guys. Nah, untuk selanjutnya guys, ini ada di era yang bukan di Amerika lagi. Sekarang kita berpindah ke Inggris ya. Ada gaya swinging London. Nah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan mode dan budaya di London tahun 50-an sampai 60-an dan mempengaruhi pakaian dan gaya perempuan di Amerika juga ya selama periode yang sama. Nah, periode waktu ini menyukai tampilan perempuan yang ramping, kaki jenjang, dan muda. Dan sebagian besar gadis glamor pada era ini ya tubuhnya ya langsing kayak gitu guys ya. Nah, bisa dilihat ya di film era-era 60-an, 70-an gitu ya, yang ya gayanya kayak sederhana gitu ya, cenderung langsing gitu guys, dengan warna-warni yang baju mereka yang cukup ini ya mencolok gitu guys. Nah, setelah era di Inggris, nah kita beralih ke era tahun 80-an. Ketika itu era supermodel ini dimulai ya. Maksudnya wanita dimaksud adalah menjadi tinggi, kurus, dan sedikit atletis. Nah, ini ada para wanita ya, terutama ada Cindy Crawford yang waktu itu ya ini ya jadi idola ya. Nah, pada periode ini membawa fenomena gila terhadap olahraga. Video olahraga juga populer, mendorong wanita untuk tampil ramping hingga bugar ya, disebabkan oleh obsesi yang meluas terhadap olahraga. Jadi itu di era supermodel dengan majalah-majalah yang juga waktu itu mendukung ya, seperti salah satunya adalah majalah Vogue atau majalah mode. Selanjutnya guys, pada tahun 90-an, 1990 maksudnya ya. Nah, tubuh ideal adalah wanita yang tampak kurus, lemah, dan terabaikan. Nah, ini akhirnya muncul ya wanita-wanita yang cungkring kayak gitu ya. Yang pucat, pendiam, dan kurus. Nah, ini merupakan gaya yang dikenal di masa itu guys. Dan waktu itu gaya kayak ranting yang hampir patah. Ini merupakan gaya yang sangat populer di masa itu. Dan untuk periode berikutnya, nah kecantikan postmodern yang mulai tahun 2000-an ini mulai meninggalkan ya gaya-gaya semuanya dan kecenderungan bahwa mereka harus memiliki ya badan yang sehat, itu yang penting guys. Tapi ada buruknya juga sih guys ya, karena pada masa postmodern ini atau di era 2000-an ini banyak wanita yang menginginkan kecantikan dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan jalan operasi plastik ya, supaya badan mereka terlihat bagus, terlihat ya apa yang kurang ditambah gitu tanpa harus ini, tapi yang tanpa harus olahraga maksudnya ya. Tapi yang penting adalah duit yang berbicara. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya ya. Oke, bye-bye.